Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Gereja Galang yang Abian Basih pada hari Rabu 16 Maret 2022. Sungguh sangat senang kami bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita akan mengawali hari-hari kita, mari kita akan mendasari dengan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas hari yang baru yang Tuhan telah berikan kepada kami. Biarlah hari ini akan menjadi hari yang penuh berkat, penuh sukacita, sehingga di dalamnya hanya kemuliaan Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami akan mendasari hari kami dengan firman-Mu, kiranya Tuhan berfirman kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua bacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Tawarik 28 ayat 9 dan Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. 1 Tawarik 28 ayat 9, beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rendah hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati. Beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati. Yang kedua dari Ibrani 13 ayat 20 dan 21. Allah damai sejahtera melengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah damai sejahtera melengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hari ini kami memberikan tema firman Tuhan, ibadah sejati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teringat pada saat-saat, setiap saat gitu, kalau sampai setiap saat saya sering lagi diberikan pesan oleh orang tua kami gitu ya, Bapak Gede Wirowijaya gitu ya, orang tua kami yang sangat baik. Dia selalu berkata gini kepada saya, berpesan, "Man, takut sama Tuhan saja. Man, takut sama Tuhan." Sebuah pesan yang sangat mendalam dan mendasari segala kehidupan yang saya jalani. Dan kami menjalaninya dengan ketika takut dengan Tuhan, banyak hal yang Tuhan akan terjadikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kembali ke dalam tema kita pada hari ini tentang ibadah sejati. Ibadah dalam makna harfiahnya, kalau kita buka di kamus bahasa besar bahasa Indonesia, itu artinya adalah perbuatan yang menyatakan bakti kita kepada Allah atau Tuhan yang didasari akan ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hal ini biasa dilakukan secara fisik dan berjamaah. Dalam bacaan kita yang pertama, ini adalah sebuah pesan dari seorang ayah kepada anaknya. Seperti yang saya sering dipesankan oleh Bapak Gede Wirowijaya, pesan ini adalah pesan dari seorang ayah kepada anaknya, pesan yang sangat indah. Bagaimana kita beribadah. Daud dalam bacaan kita yang pertama berpesan kepada Salomo, ketika beribadah, haruslah beribadah dengan benar. Ibadah yang benar adalah ibadah yang diniatkan dengan ketulusan hati, tulus ikhlas, dan rela hati. Ibadah sejati tidak dibatasi oleh ruang, waktu, maupun oleh tempat. Setiap saat, setiap jam, setiap waktu dimanapun kita berada, kita harus menyatakan ibadah kita kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita melakukan ibadah yang sejati. Tentu kalau dalam kekuatan kita sendiri,
akan sangat susah kita menjalaninya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita yang kedua melengkapi kita pada hari ini, bagaimana kita melakukan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati dalam bacaan yang kita yang kedua, itu disampaikan bahwa Tuhan Yesus sendiri telah melengkapi kita dengan segala hal yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi kita balik ke atas ketika kita bicara tentang apa makna ibadah. Jadi, makna ibadah adalah melakukan segala kehendak Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Dalam bacaan kedua, ditegaskan bahwa Tuhan Yesus sudah melengkapi kita dengan segala hal yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Dan di dalam semuanya itu hanya kemuliaan Tuhan saja yang ada. Hal ini menegaskan bahwa ibadah sejati sesungguhnya dapat kita lakukan setiap saat, setiap waktu, dan dimanapun kita berada, karena Tuhan Yesus sendiri sudah melengkapi kita dengan hal tersebut. Mari kita nyatakan ibadah sejati dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, apapun kondisi yang Bapak Ibu alami saat ini, tetaplah beribadah, melakukan segala kehendak Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Biarlah kehidupan kita hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Amin. Mari kita sambil berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu menguatkan kami untuk selalu beribadah yang sejati kepada Tuhan. Ibadah yang selalu mengikuti segala kehendak-Mu, ibadah yang selalu menjauhi segala larangan. Dan biarlah hidup dan kehidupan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami akan memulai hari ini Tuhan, biarlah segala hal yang akan kami lakukan itu merupakan ibadah kami kepada Tuhan. Kami sempurnakan doa kami Tuhan. Tuhan telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat melanjutkan hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.